Jadi musisi hari ini harus full package, nggak cuma bisa bikin lagu atau main instrumen ataupun nyanyi ataupun menguasai panggung, tapi lu juga mesti jago menguasai social media. Tapi lu kan kalau konten nih agak suka nyindir-nyindir, nyinggung-nyinggung nih. Nah itu menurut lu relevan dengan menyenangkannya atau justru di situ lu pengen lebih yang vokal gitu? Menurut gue menyenangkan bagi orang yang sefrekuensi. Mungkin gue bisa jadi perpanjangan tangan mereka pengen ngobrol sesuatu, cuman gue jadi perwakilannya aja gitu. Oh, jadi pengen, misalnya gue lagi pengen ngatain siapa gitu, diwakilin Oslo nih, gue share videonya lewat story gitu. Bener. Bagi orang yang sefrekuensi pasti itu menyenangkan. Ya, dan hari ini gue udah kedatangan seorang musisi yang juga bisa dibilang very active on social media dan lumayan mendapatkan perhatian. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin tahu sosoknya dari kontennya, belum dari musiknya. Tapi hari ini kita bakal ngobrolin dua-duanya lah dan ngobrolin yang lainnya. Kita langsung sambut aja Oslo Ibrahim. Mantap. Welcome Oslo. Rio Rizky. Betul. Rio Rizky dan Oslo Ibrahim. Gimana kabarnya Bapak belakangan? Baik, alhamdulillah baik. Itu kalau boleh tahu minus gak sih? Atau Minus. Oh memang minus? Silinder gue yang Oh gede. silinder. Jadi kalau dibuka miring gitu berarti? Lumayan kabur. Maka gue harus selalu pakai kacamata gue. Oh iya, makanya gue selalu ketemu lo pakai kacamata. Itu berarti memang bukan just fashion ya? Enggak, Memang minus. semuanya pasti ada minus, ada silinder ya semua. Oh iya. Iya, gue custom semua. Tapi kayak yang ini nih kan warna merah nih ya. Kan Ya. lu selama ini gonta-ganti warna juga ya. Ada yang warna, gue sempet ngeliat yang warna biru atau ungu Ya. gitu ya. Nah itu ketika buka tuh agak tengeng gitu gak sih? Lumayan nih, yang paling tengeng tuh yang warna merah ini sebenarnya. Oh sumpah? Kayak langsung beda banget karena dia matiin warna biru kan. Oh iya. Jadi ada beberapa warna yang mati gitu. Kalau yang misalnya kayak masih kuning gitu atau biru masih aman. Dan ini cuma pas lagi on duty kayak gini, tapi pas di mobil atau lagi di mana dicopot atau? Tergantung aja sih, tergantung gue pengen pakai warna apa aja. Nah ini Oslo nih Ya. sangat ini ya, eye catchy ya. Gue barusan ngedengerin beberapa lagu lu juga gitu dan Oke. sebenarnya lu tuh pengen dikenal sebagai sosok yang gimana sih? Sosok apa ya? Sosok yang menyenangkan aja sih. Menyenangkan berarti ya? Medianya banyak, tapi in general pengen jadi sosok yang menyenangkan aja. Menyenangkan. Tapi lu kan kalau konten nih agak suka nyindir-nyindir, nyinggung-nyinggung nih. Nah itu menurut lu relevan dengan menyenangkannya atau justru di situ lu pengen lebih yang vokal gitu? Menurut gue menyenangkan bagi orang yang sefrekuensi. Mungkin gue bisa jadi perpanjangan tangan mereka pengen ngobrol sesuatu, cuman gue jadi perwakilannya aja gitu. Oh, jadi pengen, misalnya gue lagi pengen ngatain siapa gitu, diwakilin Oslo nih, gue share videonya lewat story gitu. Bener. Bagi orang yang sefrekuensi pasti itu menyenangkan. Frekuensi kayak apa sih yang lu maksud nih? Frekuensi apa ya? Frekuensi yang sepemikiran sama gue aja. Maksudnya gue nggak selalu bilang pemikiran gue selalu benar segala macam. Cuman ya at least gue tidak berusaha untuk menutup-tutupin apa yang gue nggak suka aja. Oke. Jadi ya kalau misalnya yang sefrekuensi sama gue mungkin kayak udah sedikit banyak mengalami pahitnya kehidupan kalau jadi kayak untuk bercanda itu nggak ada apa-apanya jadi jarang tersinggung biasanya. Oh, oke. Lu sendiri berarti kalau boleh tahu asli Jakarta atau? Agak membingungkan ya sebenarnya karena bokap gue tuh kerjanya pindah-pindah dulu waktu gue kecil. Oke. Jadi gue tuh bokap tuh aslinya Makassar. Gue lahir di Makassar. Nyokap gue tuh Padang. Oh, Cuman gue tumbuh dan besar itu ada 2 kota. Jadi gue TK sampai SD itu gue di Palembang. SMP sampai kuliah gue di Medan. berarti baru di Jakarta baru dong? Baru tahun 2016 gue di Jakarta. Oke. Nah kalau lu compare dari Makassar dan Palembang dan Jakarta nih, Ya. secara lingkungan gitu ya, seberapa sih perpindahan kota itu membentuk diri lu dalam bermusik dan berkonten gitu? Sebenarnya sih yang jauh beda tuh ya waktu gue ke Jakarta ya. Maksudnya kalau Palembang sama Medan tuh mirip-mirip karena mungkin masih sama-sama Sumatera kali ya. Di situ juga gue nggak mikir konten waktu sekolah ya. Gue sekolah kalau sekolah banget dulu pak gue. Oh iya, juara gitu? Iya pinter gue. Buset. Iya, gue selalu ranking gue. Oke. Rankingnya pun
udah 3 besar gitu selalu gue. Serius? Iya, jadi emang Nggak pernah nyontek berarti? nyontek sih pernah aja. Nggak mungkin lah nggak pernah nyontek gue. Pernah. Dan apa namanya? Pas di Jakarta baru gue kayak mikir ini sebagai pekerjaan gitu. Kalau dulu kan sebagai hobi aja. Main musik juga sebagai hobi dulu. Yang dilakukannya. Maksudnya tapi kalau di dalam diri deep down pasti mimpinya pengen jadi musisi dari dulu gitu. Oh dari dulu memang? Dari SMP kali gue pengen jadi musisi. Karena ngedenger siapa? Karena main Gitar Hero. Sumpah. Bentar, Gitar Hero yang di mana? Yang di PS2 atau PS2, di PS2. Lagu apa? Gara-gara lagu apa? Dulu tuh lagu Itu lagi. itu Smoke on the Water paling legend lah, sama segala macam udah. Itu kayak lo nyebut Gitar Hero kayak udah ada suara riff gitar Iya, itu udah gitu pasti di kepala itu kita gitu. tuh. Cuman gue dulu sebenarnya gini, basically tuh gue bisa nyanyi dari kecil, Oke. dari TK lah. Kayak gue udah tahu gue bisa nyanyi gitu. Buset, dari TK lu conscious lu udah nyala nih? Karena nyokap tuh nyanyi juga kan, bisa dia bilang Oh, oke. gue bisa nyanyi, anaknya yang bisa nyanyi cuman gue kata gitu dulu. Habis itu, ya bong menurut gue sih orang yang bisa nyanyi sih sadar dia bisa nyanyi sih menurut gue. Iya. Nggak mungkin suara gue biasa yang enggak. Tahi, lo tahu lo bisa nyanyi udah, nggak usah sok keren deh gue bilang. Lo udah tahu lo bisa nyanyi pasti. Humble udah. break gitu ya? Iya nggak usah gitu-gitu lah. Suara gue kayak biasa lah gitu. Iya, gue dari kecil udah tahu gue tahu nada, Oke. gue mudah menirukan lagu tuh. Itu kan kayak salah satu pertanda lo bisa nyanyi karena lo bisa niruin lagu gitu. Iya. Lo dengan benar. Balonku lu tuh nggak false gitu. Iya. Kemarin paman datang lu benar gitu nadanya gitu. Nah, jadi tapi menurut gue dulu waktu SMP penyanyi itu kurang keren. Oh, oke. Yang keren itu adalah jadi anak band dulu. Betul. Iya Kita kan? kayaknya agak mirip deh. Lu 93 ya? Gue 93. Gue 91. Jadi kayak agak mirip deh. Waktu iya. itu memang lagi zamannya Niji, Benar, Salon Seven. benar. Jadi kayak band gitu ya. Iya band. Jadi yang dilirik oleh kaum lawan jenis itu adalah anak band atau anak basket. Betul. Sama lagi di sekolah gue juga. Dua-duanya itu gue jalani. Sikat. Oke. Nah, jadi akhirnya gue pilih gitar karena main Gitar Hero. Jadi gue tekunin tuh main gitar. Oh. Kalau main gitar gue akuin gue emang belajar dari nol. Bukan yang kayak megang gitar sekali fingering gue udah bagus banget, enggak. Iya. Emang gue les dulu private gitu lah. Tapi triggernya adalah dari game Gitar Hero itu. Ternyata main gitar nggak sekedar KKEB doang ya dulu kan. Dulu kan anak sekolah yang dianggap jago main KKEB kan. Iya dong. Ternyata ada blues gitu kan. Gue dapet blues rock and roll tuh dari Gitar Hero dulu. Oh. Karena kan dulu nggak ada internet, Bang. Iya. Lu denger itu kalau lu udah beli CD-nya. Lu sempat main Gitar Hero yang bajakan yang lagu-lagu Indo gak? Sempat. Itu gue sempat kaget loh tuh lihat di abang-abang ngejual. Iya. Kok bisa ada Noah, misalnya Peter Pan waktu itu ya? Gue kotak beraksi yang ekstrim udah pernah gue. Yang level ekstrim main Gitar Hero udah pernah gue. Anjir. Oh ada yang ekstrim. Ada kan level Gitar Hero kan ada Tahu iya. 4 kan. Expert atau ekstrim yang terakhir? Yang hack aja ada yang versi susah. Iya, pokoknya udah pakai X aja. Itu udah ekstrim berarti. Kan biasanya L1 R1 ya. Iya, R2. iya. Ini udah pakai X tuh udah yang paling susah kan biasanya. Iya Gitar Hero tuh kayaknya apa ya? Tapi kalau gue boleh tahu, song that change your interest, maksudnya yang bikin lu bener-bener jadi, oh iya gue mau nih belajar musik nih. Kan that one specific song gitu, ada gak? Yang dari Gitar Hero lah misalnya. Texas Flood dari Stevie Ray Vaughan. Oh Itu yang bikin gue nyemplung ke blues juga. iya itu kalau nggak salah itu Lordnya John Mayer kan? Lord John Mayer. Iya. Jadi kalau orang awam kan yang kita tahu blues mungkin yang sejenis kalau nggak yang blues 12 bar yang rockabilly yang teng atau yang slow blues kalian kayak B.B. King gitu. Iya. Nah, gue melihat SRV ini kayak jenis lain nih. Betul. Bilang dia kan Texas blues ternyata bisa main gitarnya bisa gila banget ya gitu. Maksudnya bisa entertaining banget gitu. Betul ya. Dan yang bikin gue pengen mendalami gitar itu adalah lagu itu. Tapi yang memperkenalkan gue akan gitar itu sebenarnya Guns N' Roses dulu. Oh, oke. Slash dulu lah ibaratnya. Maksudnya pasti banyak lah orang yang main gitar karena lihat Slash juga. Iya, Kayaknya iya, banyak iya, juga deh kayaknya. Karena emang sangat ikonik kan gitu Slash gitu.
Lu nyebut Slash sama SRV yang dimana dua-duanya lumayan iconic visually ya. Nah iya kayaknya gue ada kecenderungan ke situ. Nah ya lu ngaruh juga ya. Kenapa lu Lumayan ngaruh. visually selalu kayak lu apa ya? Salah satu musisi yang gua kenal perubahannya bener-bener sering dan drastis gitu loh. Ya. Itu emang karena musisi yang lu idolize lumayan memang ikonik gitu. Kayak Slash dengan topinya. Iya iya. dengan- Iya. Ya mungkin karena apa ya? Suka caper aja sih kayak gue akuin gue suka caper sih dulu. Karena mungkin kayak gue di overshadow sama kakak-kakak gue. Oh iya gitu. Jadi kakak gue itu yang nomor 1 pinter banget, Oke. cerdas cermat gitu dan lain-lain. OSN gitu ya kan? Lumayan, kayaknya seinget gue ya. Pokoknya dia waktu gue di Palembang dia sempat berangkat ke Jakarta untuk cerdas cermat gitu. Jadi kan lumayan lah ya. Oh iya lumayan itu. Abang gue tuh olahraga banget. Oh. Dia kayak jadi kiper jago banget gitu. Jadi gue selama gue kan kita satu sekolah kan. Jadi satu sekolah yang dari SD sampai SMA gabung. Jadi SMA ada kakak gue, SMP ada abang gue di SD gitu. Jadi gue dulu di sekolah itu cuma dikenal sebagai adik si A dan adik si B. Oh iya biasanya disayang guru tuh. Nggak ada identity diri gue sendiri gitu. Jadi mungkin itu ada kecenderungan gue untuk caper karena itu gue pengen dikenal dengan diri gue sendiri gitu. Dan lu dari dulu memang udah dandan, maksudnya di sekolah juga udah Di sekolah belum terlalu lah, maksudnya kan banyak restriction ya. banyak restriction. Cuma dulu apa rambut atau sempet gondrong yang dimarahin guru di gunting gitu gak? SMP SMA sih gue akuin gue lumayan taat peraturan ya. Yang paling ekstrem mungkin celana SMA gue jadi skinny aja udah. Oh Ya, iya. Zaman-zaman iya. Junot sama Vino itu. Buset itu film apa? Realita Cinta dan Oh Rock iya and Roll. realita cinta rock and roll. Atau yang apa buckle belts yang gede tuh. Iya. Gitu-gitu kali yang paling. Itu by the way buckle badge gede itu dulu sempat dipakai buat tawuran juga. Iya. lumayan tuh kena pelipis lumayan sih itu. Jadi apa ada orang yang pakai buat fashion tapi kalau lagi mau ribut dicopot soalnya sakit juga kan Bener, itu kan. sakit. Oh jadi apa namanya nindik bukan waktu SMA? Nindik bukan waktu SMA, pas di sini lah. Baru berani pas udah pisah kan dari bokap nyokap. Oh Pas iya. ngerantau baru berani. Iya. Berarti udah ngerantau di Jakarta berapa tahun? 8 berarti ya, dari 2016 kan. Dari Rio Rizky. Rio Rizky itu tapi bukan your real name. Itu real name gue justru. Real name lu adalah Rio Rizky. Iya. Oke. What made you change to Oslo Ibrahim? Because that name it didn't work aja Oh, in the music industry. Jadi gini gue ceritain. Jadi gue itu pindah karena Rio Rizky itu desain sama sebuah label. Jadi gue di Medan kan udah berkarir sebagai Rio Rizky. Desain sama sebuah label. Ya udah kita udah ngeluarin 3 single, bahkan single kedua gue tuh gue Iya, sempat gue liat. featuring sama Rai Putra. Kayak singlenya sama Merindukanmu apa Merelakanmu? Ada merelakanmu, Oh, Merelakanmu, ya, iya, merelakanmu, iya. ada sutradara, ada nyaman gitu. Iya. Tapi emang mungkin gue bilang sih lagu gue bagus-bagus aja waktu itu ya. Cuman ya emang kayaknya momennya nggak tepat aja sih. Iya. 2016 tuh tahunnya siapa ya? Nah gue keluar tuh barengan Rizky Febian, Oh, Kesempurnaan Cinta. debut dia sama debutnya Randy Pandugo. Oh iya. Jadi I mungkin Don't Care ya? I Don't Care. Jadi Iya. kayak bukan, masih kisah klasik deh. Oh masih kisah Benar-benar single pertama dia gitu. Oh iya masih cover ya. Iya. Jadi kayak dihimpit gitu dulu Rizky tuh kayak main pop ke gesrek sama Iki, yang mau main sosok gitar John Mayer ke balap sama Randy gitu. Jadi kayak ketutup gitu. Dan gue dulu kayaknya salah treatment deh mungkin ya. Karena gue tuh treatmentnya gue tuh dimasukin ke inbox dahsyat gitu dulu. Oh iya. Di masa, sebenarnya nggak salah. Di masa itu Udah udah gitu nggak kan. happening lagi gitu. Iya, udah gitu Itu kan. waktu masa transisi internet sama TV lah jadi. Betul. Dan gue tuh manggungnya Rio Rizky dulu jadi kayak karena gue satu label sama Marcel Sihaan dan Oh VMC ya? sama Armada. Jadi gue jadi opener mereka terus kemana-mana gitu. Jadi kebentuknya tuh kayak gitulah marketnya. Jadi tapi seiring berjalannya waktu lagunya tuh ya gitu-gitu aja gitu. Dan ya udah itu berjalan sampai 2018. Sampai akhirnya kayak gue capek sih. Maksudnya gue kan merantau effortnya gila ya maksudnya. Iya. Dan Tapi- sendiri semua ya? Dan sendiri dan
nggak ada ambang-ambang kesuksesan nih kayaknya gitu. Jadi gue sempat hiatus tahun main musik. Di sela-sela itu tuh lo ngapain? Make a living ya? Biasalah jadi orang miskin, pengangguran, jadi orang tolol. Lu ngapain lagi coy? Jadi orang miskin nih. Bener, Gimana Pak. rasanya jadi orang miskin di Jakarta? Wah, kalau gue rewind sekarang, gue nggak nyangka gue bisa hidup sekarang. Oh serius lo? Karena gini coy, gue gengsi dong minta duit sama bokap nyokap gitu, karena udah label kan. Tapi emang gue waktu itu masih dikasih bulanan. Gue dikasih bulanan itu 1,5 juta per bulan. 2017 gitu? Iya. Nah kalau gue nggak ada job, gue bertahan sebulan pakai itu doang. Oke. Selama hampir 2 tahun gue hidup gue gitu. Sebulan 1,5 juta di Jakarta sebulan coy. Ya mungkin ada yang lebih sedikit dari itu, cuman Iya, menurut gue itu nggak make sense juga 1,5 juta per bulan di Jakarta Iya, gitu. Iya. Pada masa itu tuh udah gak make sense. Nggak make sense. Habis itu lo bayangin udah, maksud gue nggak ada duit. Dan lo gak ada side job apa gitu? Dulu sempat ada, gue kan arsitek ya. Gue kuliah gue arsitek, jadi sempat jadi drafter gitu gue. Oke, Ya. lumayan tuh. Drafter mah enggak coy. Lo kan jadi tukang gambar doang. Kecuali lo prinsipal arsitek gitu. Oh kalau drafter tuh di bawahnya prinsipal yang cuma gambar gitu ya? Oh, paling bawah deh. Oh, paling drafter. Drafter paling bawah, ada prinsipal, ada senior, ada pokoknya. Drafter tuh paling bawah deh pokoknya. Berapa harga ngedraft biasanya? Ya lah dulu paling 1 denah mungkin ada yang nggak nyampe 1 juta juga. Oh, oke. Iya, jadi intinya emang lo untuk itu kayak step pertama untuk lo masuk ke dunia arsitektur lah. Jadi drafter dulu biasanya sekaligus belajar gitu. Udah itu doang, cuman ya nggak banyak-banyak juga. Karena capek juga kan Pak gambar, maksudnya menyita banyak waktu juga. Main-main AutoCAD segala macam itu. Iya. Ya udah abis itu nggak bantu-bantu banget. Cuman ya waktu itu entah kenapa gue menikmati prosesnya aja sih tapi. Iya. Karena itu tadi kayak deep down gue masih percaya akan musik. Cuman waktu itu musik lagi mengecewakan gue aja menurut gue. Iya. Jadi ya udah gue mungkin di masa-masa itu mungkin zaman-zaman gue nyari temen dulu, zaman-zaman gue belajar gimana manage uang. Itu kan belajar manage uang lah. Bener sih, 1 juta di manage tetap manage Iya, uang sih. Gue pernah adu-aduan saldo sama gitaris gue. Adu-aduan dikit-dikitan. Waktu itu inget gue 8.700, dia 12.200 menang deh. Karena kita berdua mau beli rokok dulu nggak ada yang bisa tuh. Debit nih nggak bisa. Narik juga gak bisa. Paling rendah 50.000 nih. Wah, kasihan juga lu dulu ya. Nggak bisa. Ya. Terus pelipur lara lu apa? Ngapain gitu? Kemana gitu? Apakah telepon nyokap atau? Telepon nyokap pun ya telepon nyokap ya pelipur lara juga. Cuman ya gue pasti nggak akan bilang keadaan gue gimana kan. Iya. Gue bilang gimana di Jakarta. Ya ginilah Monas. Bundaran HI gue bilang. Cuma ya doain aja ya semoga cepet dapat job gitu-gitu aja. Iya. Pelipur laranya main sama temen yang sama-sama lagi berjuang aja, jadi nggak sendirian aja. Siapa yang akhirnya sekarang ada nggak yang sama-sama berjuang dan sekarang akhirnya sama-sama kayak lu sekarang gini di posisi? Mungkin yang dari awal banget mungkin ada Romantic Echoes ya. Oke. Itu kan emang sama-sama dari Medan gue. Oke. Jadi emang dia tapi setahun lebih duluan. Habis itu udah ke Jakarta bareng. Nah itu goblok-gobloknya tuh bareng dulu tuh. Oh. Sama dia. Habis itu ya, sama gitaris yang sama gue sekarang ini. Sampai ntar main bareng dia juga gue. Jadi emang dia dari Medan juga ikut berangkat bareng gue. Nah itu gue adu-aduan saldo tadi sama dia tuh. Oh. Dan sampai sekarang tetap jadi sessionis lo gitu? Sampai sekarang masih. Wow. Sampai sekarang dia udah punya band juga. Gue emang kayak ini lo harus bikin band lah di sini gitu. Kayak kalau emang pengen berkarya ya udah berkarya aja gitu. Dan sekarang lu kan tadi disebut VMC label gitu. Sekarang gimana? Indie? Sekarang nama label gue Orca. Jadi tuh kayak sub label dari VMC. Oh, Jadi tetap gue sama VMC. dipindahin waktu gue jadi Oslo gue dipindahin ke Orca.
Oh, tetap bagian dari VMC ya. Tetap. Oke. Ini makanya menjawab lah. Tadi gue sempat wondering gitu loh. Umumnya yang gue temukan orang itu tuh ada sedikit banyak mungkin menyalahkan lah. Manajemen gue, label. Tapi lu tuh beyond that gitu. Lu ngomonginnya musik yang mengecewakan lu gitu. Iya. Ini kan agak jarang ya. Kebanyakan orang nih ada aja gitu maksudnya kayak manajemen gua terlalu sibuk jualin yang lebih gede, nggak jualin gua gitu. Wisdom yang lo dapet kayak gini nih gara-gara apa? Apa ya? Karena at the end of the day yang bikin musisi gede adalah karyanya menurut gue. Oke. Kalau emang karya lo belum mau label lo segede apa juga nggak akan bisa menurut gue. Emang udah menurut gue it's all about timing aja menurut gue. And consistency if you wanna be a musician menurut gue. Gue nggak percaya kata hoki. Gue cuman percaya lo konsisten aja. Dan gue bilang dan sampai sekarang gue juga belum bisa bilang kalau gue udah achieve apapun di dunia musik gitu. Masih nol banget menurut gue. Nggak nol banget loh. Cuman ya kayak masih banyak yang mau gue tuju lah. Gue dilombain orang misalnya gitu. Tiba-tiba ada yang baru berkarya berapa tahun lagunya viral gitu. Soalnya kan kayak lumayan ganggu. Cuman ya nggak apa-apa gitu. Kayak begitu cara dunia bekerja gitu. Nggak apa-apa. Dan lo emang kalau emang jadi musisi emang harus terima gitu. Iya. Akan hal-hal itu gitu. Lo kalau idola lo Justin Bieber lo nggak akan bisa jadi Justin Bieber gitu menurut gue. Lo harus idolanya Justin Bieber gitu ya. Apa? Lo harus ngidolain idolanya Justin Bieber kalau mau jadi Justin Bieber maksudnya gitu kan. Iya, itu bisa. Sama kalaupun lo jangan plek-plekan ikutan jalan Justin Bieber lah ibaratnya gitu. Iya. Pathway-nya juga udah beda gitu. Dia makan mac and cheese, lo makan orek itu udah beda banget gitu loh maksud gue. Dia ketemu Scooter Brown, lo ketemunya Iya. NR lokal gitu Iya. ya susah ya. Dia beli gitar Taylor tinggal bersihin doang kan. Kita Karaya aja udah nabung tuh maksud gue kayak. Karaya, gue dulu pernah punya Karaya lagi tuning patah pak, patah. Gue sampai bingung loh bener-bener itu itu gue lagi tuning doang, nggak ada salah apa-apa gue nyeng teng poh gitu. Terus gue kayak gue bawa gitu kan ke Gramet kan, ini gimana? Oh iya, kok bisa gitu kan belaga-belaga nanya-nanya. Gue pikir kayak abis ini nih dibantu kagak? Kayak dibantu ditawarin buat servis itu aja enggak, dia kayak mohon maaf ya pak ini paling kita bisa tawarin beli baru. Gue bilang, lu kata apa? Lu kata pick, gue bilang. Karaya anjir. Tapi gue ada trik untuk seorang gitaris biar terlihat jago. Oh, gimana? Ya lo beli aja gitar butik gitu. Oke. Misalnya Strat Models lah. Iya. Ya let's say Shure atau apa gitu. Cuman logonya lo kertas pasir aja lo hilangin. Tapi terus lo ganti Karaya lo. Jadi kayak anjing Karaya enak banget di tangan dia gitu. Itu trik. Bener. Gila. Terus kayak lu pokoknya ditanya kan kayak semuanya main behind the gun bro. Iya bener. Gue mau cobain dong. Ntar dulu. Ketahuan kalau lu main kan. Kok build-nya bagus. Iya, tapi gue gak tahu itu masih ada gak sih gitar itu? Kayaknya sih udah gak ada sih. Udah gak ada ya kayaknya. Kayaknya sekarang dikuasain Tire itu sih kayak chord gitu ya. Iya. Sama ada yang buatan lokal Genta kalau nggak salah namanya. Oh Genta iya. Tapi banyak banget sih sekarang gitar-gitar banyak baru. emang. Tapi lu lebih ke akustik apa elektrik sih? Soalnya kalau di panggung kan mostly elektrik ya. Elektrik sih gue. Oh, Oke. Ya itu tadi. Karena SRV. Slash dan kawan-kawan lah. Dan John Mayer dan kawan-kawan. Nah beberapa lagu lo gue denger juga gitu ya. Ada influence pop sounds dan gitar efek yang kayak John Mayer gitu ya. Pernah ini nggak kayak lo ikutin John Mayer aja lo gitu. Ada input kayak gitu nggak dari industri atau dari? Ada sih beberapa kayak licksnya John Mayer banget gitu. Atau licksnya apa gini kayak siapa banget gitu. Kalau gue sih nanggepinnya ya bodo amat. Terserah gue lah. Lo bisa kan niru John Mayer? Bener. Enggak sih, tapi emang gue nggak pernah niru John Mayer. Cuman gue belajar licksnya mungkin ya. Iya betul. Belajar licksnya tuh udah pasti. That's how guitar player learn ya.
lo learning licks yang udah pernah dibikin gitu. Terus lo modif aja kan gitu sebenarnya. Karena kan lo kalau belajar by the book kan pasti pentatonic gitu-gitu doang. Lo gimana masa bentuknya yang di fret 5 sampai 7 itu doang lo main-mainin gitu kan. Kayak kita pengen tahu larinya bisa kemana atau segala macam gitu. Mungkin ya kenapa sounds like John Mayer licks-licksnya karena mungkin ya yang paling sering gue pelajarin licks saya John Mayer dan SRV mungkin karena John Mayer pun pasti ke SRV juga gitu. Betul. Sebenarnya SRV yang gue ikutin licks-licksnya sebenarnya. Tapi mungkin si John Mayer bisa ngeramu itu into pop music. Iya. Itu kayaknya salah satu hal yang benar-benar distinct dari dia ya. Kalau gue denger, dia kan berkarya dari tahun 1999 kalau nggak salah ya. Di album yang ada neon itu loh. Tapi kalau dengerin sekarang sama dulu beda banget. Beda. Sekarang mah pop banget maksudnya. Pop banget. Dia benar-benar nyari apa ya titik hook gitu kayaknya ya. Dia mah juga ini dia musim-musiman dia tuh ini juga tuh dia kayak kadang jadi cowboy dia kalau lagi jadi cowboy pengen jadi cowboy banget. Serius. Aduh, album apa yang dia dua album jadi cowboy, Born and Raised sama Paradise Valley. Oh iya benar. Itu cowboy mentok dia. Cuman Born and Raised tuh masih oke banget. Tuh Paradise Valley gua akuin nggak jelas itu album tuh. Iya memang tahu gua. Yang jadi cowboy gondrong masih bagus, Born and Raised. Yang Queen of California itu masih bagus tuh satu album. Yang Paradise Valley tuh yang Wildfire, habis itu ada yang lagu Paper Dolls itu kayak lo mending istirahat dulu deh. Karena itu di zaman-zaman yang dia pita suaranya habis rusak. Iya. Jadi dia belum bisa nyanyi tinggi-tinggi banget. Gak bisa falset kayak biasa. Mending istirahat aja deh anjing. Udah bikin aneh-aneh. Iya lo mending live Instagram dulu aja. Dia kan suka live Instagram dulu. Iya anjir. Aduh tiba-tiba terus terakhir yang belakangan-belakangan ini kan yang You Gonna Live Forever In Me balik lagi ke pop lagi dia. Iya itu menurut gue itu album underrated banget. Album apa namanya Search for Everything. Iya. Itu menurut gue pencampuran Continuum dan Battle Studies menurut gue. Menurut gue itu album bagus 2006 dan 2009. Gue dengerin dia juga sih. Lu pernah nonton dia live tapi? Pernah. Yang Jakarta gue nonton. Oh iya. Yang di Ice. Gimana? Lu sesuai ekspektasi gak? Sesuai. Gue bengong dan nangis. Oh iya serius? Gue hafal semua liriknya cuman gue gak bisa nyanyi. Serius lu? Bengong gue. Bengong banget gue. Kayak anjir gue bilang. Karena apa ya? Dan itu Pak, itu tuh di masa gue nggak ada job tuh coy. Kok lu bisa nonton tapi? Gue jual senjata terakhir gue jual Taylor gue. Oh sumpah. Untuk beli tiket John Mayer ya. Wah Taylor mahal loh. Ya karena itu tadi gue nggak tahu lagi kapan. Gue nggak tahu John Mayer kapan datang Sakaratul Maut kan gue nggak tahu. Gue nggak bisa nonton dia lagi nggak tahu kan. Sementara gitar ya masih bisa nyolong lah gue gimana. Minjem temen lah kalau gitar masih bisa diusahakan lah. Tuh John Mayer ngidupinnya gimana kalau mati deh. Iya bener. Ya udah gue jual itu senjata gue satu-satunya dan aset gue paling mahal di kota ini dulu. Taylor itu gue jual. Dan lu nonton di kelas yang festival gue. Oh iya. Festival lah. Pokoknya yang berdiri bisa dekat banget udah. Dan nggak nyesal sampai sekarang dan alhamdulillah itu gitarnya balik udah. Maksudnya gue bisa beli gitar lagi sekarang gitu dan. Oh tapi bukan the same guitar. Bukan, lebih mahal lah. Itu kayak one of the best decision ever gitu yang pernah gue lakukan. Iya. Nggak nyesel sampai sekarang gue. Dan kalau dari lagu gitu ya, gue dengerin kan recently ada rilis juga nih sama Randy Pandogo yang which is dulu adalah mungkin bisa bilang kompetitor ya waktu pas awal karir ya. Mungkin bisa sih. Tapi gue sih sama dia nggak pernah nganggep sih. Karena gue emang deket. Gue kenal sama Randy Pandogo juga awalnya karena ada grup dari SoundCloud. Serius lo apa namanya? John Mayer Indonesia. Pecinta John Mayer. Oh gue tahu deh. Tahu gue. Itu isi-isinya Anes. Iya. Udah berjana waktu tuh Anes semua. Si Budi Tanzania isinya. Budi Tanzania. Iya. Yang suka pakai kupluk itu iya ya? bener. Itu isinya gitu semua dari seluruh Indonesia. Anjir. Nah, gue dari Medan ikut itu. Jadi pas gue ke Jakarta gue ketemu Randy karena John Mayer Indonesia itu. Jangan-jangan lo ikut acara yang di Kopi di mana lah itu lagi? Belum pindah gue. Belum masih di Medan itu gue. Oh iya gue tahu komunitas itu karena gue kenal sama si Anes juga. Yeah. Terus dulu ada salah satu kreator juga namanya Sarah Excellent. Kayaknya dia sempat. Iya sempat. Gue liat ada di grupnya itu ada nama Sarah. Itu apa ngapain itu grupnya? Penikmat atau semuanya yang mau jadi kayak John Mayer?
ada musisi juga, ada penikmat juga. Jadi kayak ada yang sharing, kalau nggak salah ya isinya tuh ya, misalnya ada John Mayer live di mana gitu. Ini ada linknya gitu, atau misalnya sharing Club berarti. fans club, bener-bener fans club. Terus gathering. Nah, gue nggak pernah ikut gatheringnya tuh, karena gue di Karena Medan. jauh, iya. Ini gue kenal John Mayer, kenal Randy Pandugo dari John Mayer Indonesia itu dulu. Oh, oke, berarti Dari emang udah lama banget gue kenal. Udah teman lama. Tahu gue itu grup. Soalnya apa ya? Everyone in that group tuh kayaknya yang setiap ada gathering atau ngumpul gitu, mereka pasti udah bawain semua setlistnya John Mayer dengan selera masing-masing. Bener. Dan semuanya udah menguasai ini apa namanya? Ya thumb picking itu. Iya. Pokoknya ada bunyi snare-nya deh pakai. Pokoknya apa namanya? Percussive strumming si John Mayer tuh lah. Betul banget. Yang Terus dipakai di semua lagu dia, hampir semua lagu akustik dia lah. tapi lu sempat ini nggak? Sempat kenal sama salah satu yang lumayan ini juga sama John Mayer, tapi di blues tapi lebih ringan lah, Andre Harrihandoyo. Andre Harrihandoyo belum pernah ketemu, gue belum kenal. Tapi tahu dia. Tahu lah. Dia Sonic People. Dia salah satu, menurut gue dia salah satu apa ya? Bluesman yang sebenarnya patut diperhitungkan lah. Cuma memang dia udah stop, udah nggak lanjutin. Gue sempat mantau juga dulu. Emang jago sih dia. Jago dia. Dia juga main ininya apa? Cole Clark kan. Iya, Cole Clark. Itu kayak dulu Cole Clark sama Tyler yang apa ya? Dua yang terkenal banget di tahun itu ya 2010-an. Iya, benar. Pernah nyobain tapi Cole Clark? Cole Clark pernah gue cobain, punya Mbak Endah gue pernah cobain. Iya dia ini. Nah kalau dari finally kita balik ke Oslo Ibrahim gitu ya. Tuh nama mikirnya dari mana? Oslo nama kecil gue. Oh iya. Nama kecil gue. Jadi singkat cerita, gue punya baju tulisannya Boston gitu. Iya. Karena masih kecil kan gue belum bisa baca banget. Jadi kalau gue lihat dari sudut pandang ini tuh B sama N tuh nggak kelihatan. Ini tinggal Oslo doang. Terus T-nya, I thought the T was an L. Oh, oke. Jadi kayak Oslo gitu. Jadi karena upside down. Gitu. Iya. Terus gue bilang sama nyokap kalau tiap gue mandi, gue pengen dipakein baju Oslo. Oh iya. Itu baju favorit gue. Jadi tapi bajunya cuma satu. Jadi nyokap gue kayak semi marahin gue gitulah. Apaan sih bajunya ini mulu, orang dicuci gini, memang lah si Oslo ini gitu. Dah si Oslo ini jadi di rumah tuh ya panggilannya udah Oslo salah satunya gitu. Dan dari nama gue Rio Rizky dulu, tanda tangan gue udah Oslo dari dulu. Oh iya. Jadi Oslo. Nah kalau Ibrahim nama bokap. Oh oke. Ya udah sebenarnya nggak ada nama-nama yang baru banget. Cuman nama gue kecil doangnya gue pakai. Tapi itu sebenarnya ya kayak the strongest reason, kayak gabungan antara hope dan childhood sih kalau buat gue. Iya. Bahwa hope ya karena mungkin ya orang tua gitu loh. Lu taruh gitu, dan childhood lu adalah Oslo gitu kan. Oh benar juga loh, gue belum pernah mikir ini loh deh. Iya. Nama adalah berkat gitu, dan ketika lu masukin orang tua means he's someone very important in your life gitu. Dan ketika lu masukin childhood dan hope, bener. Ya itu adalah kenapa dulu lu gak kepikiran waktu pas Rio Rizky? Ya pengen pakai nama asli aja sih dulu ya. Oh iya. Kayak semuanya sama gitu. Tapi berubah gak sih musiknya? Karena kalau gue belum dengerin kalau yang Rio Rizky ya. Baru ngelihat secara judul gitu. Banget, berubah banget. Dulu gue mainly acoustic playing gitu. Kayak Who says John Mayer. Kayak Who Says ya benar. Cuman yang lebih pop Indo. Kayak say gitu gak? Ada lah. Cuman bahasa Indo semua gitu bang. Oh iya. Kalau gue main gitar, sekarang kan bahasa Inggris semua gitu. Iya. Jadi, makanya Inggris semua. Ya pokoknya ya gitar akustik, cuman sisi percussionnya mungkin ya yang pakai sticknya brush gitu. Oh, iya, tapi tetap full iya. band gitu. Jadi ya seperti itulah. Akustik lah pokoknya. Akustik. Pernah melewati, makanya kenapa diundangnya juga di inbox gitu ya. Iya. Lo gimana judul lagu lo nyaman gimana ya? Merelakanmu gitu ya. Pasti iya cocok. makanya Lo tapi gak ada rencana lagi buat rilis Indo dan
ngejar market yang kayak gitu? Ngerilis Indo sih masih pengen banget. Dan ada beberapa lagu yang gue tulis sekarang udah ide Indo lagi gitu. Dulu Oke. dulu waktu gue awal-awal Oslo tuh masih agak trauma gitu, Bang. Karena kan nggak works kan. Jadi kayak pengen Inggris terus gitu. Terus sekarang sih udah mulai nulis Indo lagi sih gue. Dan soundnya kayak bakal beda dengan musik Oslo ya sekarang gitu. Cuman pakai Indo gitu. Oke, Oslo Ibrahim sekarang bersama Orca, yang which is Orca itu adalah sub label ya? Sub label. Berarti sekarang how many persons nih yang in charge in managing Oslo? Satu tim ya berarti ya? Yang emang ngurusin Oslo ini ada berapa orang sih? Berapa ya? Ini berarti yang di dalam kantor doang ya? Maksudnya kan kalau tim gue di panggung kan beda lagi tuh. Nah ya coba di combine semuanya deh. 20-ish, 20-an kali. Wih. Jadi kalau dihitung kantor sama yang di lapangan ya. Iya. How do you cope with these two? Kayak di saat lo menjadi yang kantor kan berarti kan lo menjadi the marketing person ya. Dimana ngomongin lagu itu bukan hanya dari artistrinya tapi marketnya gitu. Tapi ketika di panggung lo jadi the artist gitu. Ya lo switching person saya ini nih karena 20 tuh lumayan lah. Ya, we don't have to switch, bro. You don't have to switch. Enggak, karena kan sebenarnya yang di kantor tuh adalah lo, nih ya, lo kalau main FIFA misalnya, Iya. lo susun formasi itu di kantor. Oke. Di lapangan ya udah lo main. Oke. Gak ada yang beda jadinya. Oke. Jadi yang mungkin menurut gue yang bikin musisi bingung tuh dan menjadi nyalain label sebenarnya they don't know what they wanna do. Jadi nyalain label, bukan tugas label buat tahu lo ngapain. Iya. Bukan tugas label nyariin strategi. Strategi bener, cuman maunya apa kan dari lo sendiri. Iya. Misalnya apa, gue mau manggung di Pesta Pora misalnya dalam tahun depan gitu. Itu kan udah salah satu keinginan. Bahkan kalau misalnya lo itunya aja lo nggak tahu lo mau ngapain, label lo mau ngapain. Betul. Lo harus tahu lo mau ngapain gitu. Semimpi sebodoh apapun aja udah gitu. Jadi si label juga tahu mau ngapain gitu. Jadi jangan salahin label, salahin diri lo sendiri kalau lo nggak works gitu. Gue. Iya benar. Lo ngaca dulu lo tahu mau ngapain nggak gitu. Benar. Masalah berhasil kapan ya udah wallahu alam, terserah Allah lah gitu kapan gitu. Yang penting lo udah tahu mau ngapain. Ya tinggal tunggu tadi konsistensi aja udah. Dan mau nunggu gitu. Iya, thank you for saying this. Karena menurut gue apa ya, ini hal yang sebenarnya udah harusnya menjadi common sense di era sekarang gitu. Cuma memang masih banyak juga yang masih berpikir, gue nih kalau misalnya indie, gue mikir sendiri. Kalau sama label, gue nggak usah mikir, karena label nentuin. While in fact gitu ya, some artist sign to a label itu kan sebenarnya karena dia sebenarnya find out gimana cara dia sukses di sosial media misalnya. Iya. Terus desain sama label, terus dia langsung mereda gitu loh. Gue udah dapet rumah nih. Padahal jadi kan, manja ya bener. Padahal labelnya sendiri nggak ngerti. Lu gedenya kenapa? Karena yang bikin dia gede dia gitu, bukan labelnya. Bener. Akhirnya gue sering banget ngelihat kayak cases yang artis gitu ya masuk label malah jadi meredup gitu. Tapi padahal waktu pas sebelum masuk label tuh dia sangat agresif gitu. Dan ini comes to my next question mungkin. Oke. Lu yang ngarahin lu buat berkonten ini lu sendiri atau label? Gue sendiri. And no restrictions dari label. Ada gak sempet kayak, Mas Oslo tolong jangan terlalu ini ya mas, kita lagi pengen deketin mas sama ini nih, tolong jangan. Ada gak kayak gitu? Gak ada sama sekali. Karena itu gue juga bikin konten yang di TikTok pertama kali juga iseng kan. Iya. Gue nunggu soundcheck apa-apa gitu, lupa gue, bosen gue bikin aja gitu. Turns out viewsnya gede, habis itu gue lanjutin gitu. Ya gak masalah, orang konten gue bacot doang dan gue suka bacot kan. Dan itu tiap hari gue lakuin aja dan gak ada larangan dari label gue juga gitu. Dan karena
sedikit banyak pasti bakal berpengaruh gitu. At least awareness gue bertambah. Mau dia tahu gue sebagai musisi atau sebagai badut juga terserah gitu. At least lo tahu dulu gue hidup nih. Oh, oke. Tugas lo mau tahu nggak gue punya apa di hidup ini? Gue punya lagu lo gitu. Gue punya ini lo gitu. At least lo sebagai artis menurut gue either orang aware lo hidup atau either orang aware kalau lo punya karya gitu. Karya lo yang dikenal duluan gitu. Iya benar. Dan how does it compensate your music gitu? Apakah lu ngerasa nggak dari semenjak lu ngonten yang Ya. video-video lu banyak yang viral gitu ya, efek ke musiknya kayak apa? Apakah wah jadi spiking nih Mas Oslo nih data di back end finance kita nih gitu atau belum terlalu ke sono? Unfortunately belum ya. Maksudnya karena itu kayak a very different market sekarang. Oke. Menurut gue dari gue sebagai musisi dan dari gue sebagai content creator lah, let's say gitu. Emang orang yang discover gue di TikTok emang truly menganggap gue sebagai orang yang fun aja gitu. Yang suka bikin konten segala macam gitu. Dari bentuk juga udah kayak pelawak kan, maksud gue kayak rambut ganti-ganti segala macam, kayak ini siapa nih orang gitu. Ada beberapa yang kayak langsung oh ternyata dia penyanyi ya gitu. Oh ternyata dia suaranya bagus ya ternyata gitu. Ya ada gitu. Cuman ya apakah gue akan menunggu itu untuk convert ke lagu gue? Ya gue tunggu gitu. Cuman kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Oh, oke. Tapi memang belum ada yang kayak lu bikin sengaja buat naikin lagu emang. Nggak ada. So far masih lu pakai for fun aja ya. Pakai for fun aja, kadang-kadang gue pakai lagu gue. Itu kan kalau gue baru rilis paling ya jadi background songnya aja gitu. Nggak ada yang gue bikin kayak konten apa? Enggak sampai meeting di kantor. Oh enggak, kita Mas nanti harus bikin yang ini, habis itu kita bikin yang ini. Iya, belum masih so natural ya. Ya natural aja lah, gue kayak percaya aja gitu karena gue gini juga karena bukan kayak gue belum pernah melakukan itu semua gitu. Iya. At the end of the day, waktu lo biasa outcome-nya lebih dari yang lo bayangin gitu. Karena kalau lo udah effortnya tinggi, lo expect lo juga tinggi kan gitu. Betul. Living with a high expectation itu kadang somehow Leads to disappointment ya. dan jadi membatasi diri lo juga. Iya. Jadi ya menurut gue saran gue ya lo hidup aja. Berarti sekarang ini lo musicnya lebih yang the serious way-nya dan kontennya the more fun way yang lo nggak mau bikin secara. Ya justru sekarang gue jadi lebih berani bermusik sekarang. Oh iya. Karena dulu kan bikin musik supaya diterima pasar nggak ya gini-gini. Udah lo terima gue lewat konten gue aja. Gue main musik mau sesuka hati gue aja nih sekarang nih. Oh malah gitu. Iya. Gue bukan mau nyenengin mereka. Gue mau tetap keep music as my playground. Oh. Karena kalau lo udah ilangin sense of fun di musik kayaknya agak jadi kayak aneh sih menurut gue. Dan yang paling baru ini kan Another Heartbreak ya. Itu yang sama Randy. Diproduce sama Randy. Oh, diproduce doang. Diproduce Dia sama nggak ikutan Randy. di dalamnya. Enggak. Oke. Dia diproduce Randy. Next apa nih? What's next from Oslo? Bakal Album? ada second album di tahun ini, album full gue. Terus nggak ada lagi sih, itu udah bikin puyeng sih itu album tuh sebenarnya. Apa lagi? Paling dekat bakal main di mana nih? Kalau panggungan? Java Jazz gue bakal main bareng Bang Marcel Wih. sama Teza. Oke. Tiga. Java Jazz nggak mau tahu nih kapan tayang, pokoknya dari ini di syuting weekendnya lah. Iya. Itu berarti hari apa ya? Gue hari Jumat. Oh Jumat. Kan dia Jumat Sabtu Minggu, gue Iya, di hari iya, Jumat. iya. Sabtunya kan ada Avenged tuh, nonton gak? Nah itu tuh, kalau gue gak ada kerjaan Sabtunya, gue pengen banget sih. Oh iya. Gue minimal harus lihat 2 gitaris itu sih, sebelum dia mati juga tuh. Itu kayak, gue lupa deh, dia kayaknya jarang ya ke Indo ya. Dulu pernah katanya, kembali lagi waktu gue belum pindah ke Jakarta. Iya. Gue gak tahu nih suara si M Shadow gimana sekarang ya. Cuman sih,
Kayaknya Sinister jarinya masih kenceng deh. Masih lah. Iya, si Zack-nya juga masih kenceng, malah gendut-gendut gitu sekarang kayak bikers gitu mereka berdua kan. Menurut gue itu ya salah satu duo gitaris terkeren sih. Oh iya. Duo ya, yang duo gitaris Iya, ya. Jadi iya, tandeman tuh salah satunya mereka berdua. Gak ada yang ngalahin tuh. Karena lo kalau misalnya lihat Guitar Hero, mereka kan stand alone. Betul. Ini dua-duanya keren coy. Mana satunya kidal, bisa bentuk X coy. Betul ya. Keren menurut gue. Keren banget tuh dua gitaris. Gitaris banget ya. Ya well, thank you man for sharing with me. Ya. Semoga ya this is not our last talk ya. Fun Iyalah. talking with you dan Bener. Kan apa kita ya? ketemu juga di salon nanti bang. Iya. Salonnya sama. Salahnya sama. Ya semoga Java Jazz sukses dan Ya. your album next juga bisa mantap. Amin, amin, amin. Thank you for listening to Indo Music Talk. Terima Sobat Musik, kasih. sampai jumpa di video dan podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.